Baik, terima kasih Aldi Wiratpaja. Membludaknya masyarakat yang mengunjungi posko maupun rumah sakit untuk mengecek kondisi mereka terhadap COVID-19 membuat pelayanan medis menjadi kewalahan dalam melayani masyarakat untuk memeriksa kesehatan. Lantas, bagaimanakah jurus pemerintah guna atasi permasalahan ini? Akan saya ulas dalam Lawan COVID-19 Jokowi Gandeng Aplikasi. Oke, kita lihat data terkini dari kasus COVID-19 ini. Melansir data dari COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins hingga Kamis pagi, pasien COVID-19 yang berhasil sembuh mencapai 114.151 orang, sedangkan korban meninggal mencapai 21.287 orang. Dengan total kasus 407 orang positif terkena COVID-19. Dan di Indonesia sendiri, per tanggal 25 Maret 2020, total kasus COVID-19 mencapai 790 orang dengan 31 orang sembuh dan 58 orang lainnya dinyatakan meninggal. Dari awal bulan Maret 2020, masyarakat Indonesia yang positif terkena COVID-19 pun semakin banyak. Kita juga bisa lihat pada grafik ini memang COVID-19 belum memakan korban ataupun kasus begitu di awal Maret, dan juga mulai terlihat di 8 Maret sudah mulai ada pasien yang suspek positif terkena COVID-19 ini, dan juga pada 11 Maret mulai ada lagi dengan pasien yang positif dan juga meninggal dunia pada tanggal 11 Maret, dan saat ini korban meninggal dunia mencapai 58 orang. Dan baru saja Ahmad Yuryanto selaku jubir pemerintah terkait COVID-19 ini juga mengupdate data lagi bahwa korban meninggal sampai hari ini yaitu sekitar 78 orang dengan penambahan 20 orang korban meninggal. Dan juga kita lihat bagaimanakah cara Jokowi untuk membuat COVID-19 ini jera di Indonesia. Dan juga Jokowi menginstruksikan bekerja dari work from home atau dari rumah. Atas hal ini pada 15 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah atau work from home guna memutus dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Jokowi menyebut bahwa social distancing atau menjaga jarak antar satu dengan yang lain menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam situasi mewabahnya COVID-19. Meski kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak Senin 16 Maret 2020, namun ternyata masih banyak masyarakat yang memang masih beraktivitas bekerja seperti biasa. Bahkan menurut survei 40% masyarakat DKI Jakarta masih melakukan aktivitas bekerja atau aktivitas di luar rumah mencapai 40%. Nah, hal ini terjadi tak lain juga dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang memang pekerjaannya tidak bisa dilakukan dari rumah. Dan namun bagi Anda masyarakat yang masih suka nongkrong ataupun berkumpul di suatu tempat, hati-hati nih, bisa-bisa Anda terjerat pidana karena ngeyel masih berkerumun di tempat keramaian. Dan Kepolisian Republik Indonesia juga telah memberikan pernyataan resmi bahwa barang siapa yang masih nekat berkumpul ataupun berkerumun di tempat keramaian tidak mengindahkan perintah personel Polri yang bertugas akan dijerat hukum pidana. Dan kita lihat, nah ini aplikasi nampaknya menjadi fokus pemerintah untuk melihat bagaimanakah respon masyarakat yang peka terhadap kesehatan. Masyarakat memang dihimbau untuk tetap di rumah saja atau stay at home, bahkan pemerintah juga memfasilitasi masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya atau mengkonsultasikan kesehatannya dari rumah dengan bantuan aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah. Langkah ini juga sebagai penyelesaian permasalahan dengan membludaknya warga di posko maupun rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan terhadap COVID-19. Dan beberapa aplikasi pun digandeng oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk berikan layanan kesehatan, yakni ada Gojek, Grab, Halodoc, dan juga Good Doctor. Dan Gojek dengan pengguna hampir 155 juta orang di Indonesia ini ikut bekerja sama dengan pemerintah guna melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Dalam aplikasi Gojek, pengguna juga dapat melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter secara online. Serta Gojek juga menyediakan berbagai informasi terkait COVID-19 dari mulai infografis serta tips mengetahui gejala COVID-19. Dan selanjutnya hal yang tak jauh berbeda juga dilakukan oleh Grab Indonesia. Grab juga turut berikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Mengingat masyarakat Indonesia, khususnya kota-kota
kota besar juga cukup aktif dalam menggunakan aplikasi transportasi ini. Sehingga diharap dapat memudahkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan yang diberikan penyedia aplikasi transportasi ini. Dan selanjutnya adalah ada Good Doctor. Nah, lalu aplikasi lain yang bekerja sama dengan Kemenkes ini ya Good Doctor. Berbeda dengan dua aplikasi sebelumnya, Good Doctor memang sejak awal fokus untuk menjadi aplikasi kesehatan bagi penggunanya. Nah, atas hal ini selain bekerja sama dengan Kemenkes, Good Doctor juga bekerja sama dengan Grab Indonesia untuk memaksimalkan performa aplikasi tentunya guna menjaga pengguna lebih luas lagi. Layanan yang diberikan Good Doctor pun bisa diakses pula dari dalam aplikasi Grab Indonesia. Aplikasi terakhir yang bekerja sama dengan pemerintah yakni Kemenkes Republik Indonesia adalah Halodoc. Aplikasi dengan lambang stetoskop ini juga dari awal sudah fokus untuk bergerak di dunia kesehatan. Di dalam aplikasi ini juga masyarakat bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara online dan real time. Halodoc juga melakukan langkah serupa dengan Good Doctor untuk melakukan kerjasama dengan penyedia aplikasi transportasi yaitu Gojek. Dan juga sama alasannya guna menjangkau pengguna yang lebih luas lagi serta memaksimalkan performa aplikasi guna memberi pelayanan kesehatan masyarakat di tengah wabah COVID-19 di Indonesia. Karena bekerja sama dengan penyedia aplikasi transportasi, para pengguna Halodoc tak perlu repot lagi untuk membeli obat di apotek. Karena dalam aplikasi ini, obat yang Anda pesan bisa langsung diantar ke rumah dan juga langsung diterima oleh si pemesan. Dan yang selanjutnya adalah memang Indonesia terlihat baru-baru saja begitu menerapkan aplikasi untuk lakukan pelayanan kesehatan. Namun penerapan aplikasi untuk lakukan pelayanan kesehatan ini di tengah wabah COVID-19 ini sebelumnya juga telah diterapkan oleh negara-negara lain, yakni ada Korea Selatan, Iran, Israel, Singapura dan juga Italia begitu. Dan juga kita awali dari Korea Selatan, negara dengan julukan negeri gingseng ini benar-benar membuat langkah maju dalam melacak smartphone warganya. Dalam hal ini, Korsel memetakan warganya dengan memilah mana warga yang telah bersinggungan dengan pasien COVID-19 dan mana warga yang tak bersinggungan melalui aplikasi. Dalam hal pelacakan ini, bukan hanya dari jejak ponsel warga saja, namun pemerintah Korsel juga memastikan keakuratan data melalui aktivitas kartu kredit warganya beberapa hari terakhir. Apabila terindikasi terkena COVID-19, petugas kesehatan Korsel segera lakukan wawancara kesehatan dengan pasien dan diberikan penanganan secara khusus. Melalui aplikasi pula, Korsel memberikan peringatan untuk warganya yang berkontak dengan pasien positif COVID-19 untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan selanjutnya adalah ada negara Iran. Dan juga ini, Iran juga menjadi negara dengan pasien COVID-19 terbanyak. Bahkan Wakil Presiden Iran, Ishak Jahangiri juga positif terkena virus COVID-19 ini. Atas hal ini, Iran juga membuat aplikasi untuk mendiagnosa warganya terkait virus COVID-19. Dan seluruh warga Iran wajib mengunduh aplikasi tersebut. Selain mendiagnosa warganya dengan aplikasi, Iran juga berusaha memetakan lokasi warganya dengan bantuan aplikasi yang mereka buat dalam menghadapi COVID-19. Dan negara selanjutnya yang melakukan pemetaan dengan aplikasi juga ada Israel. Dan Israel ini bukan hanya membuat aplikasi saja, namun Israel juga membuat regulasi untuk membolehkan pemerintah dalam melacak smartphone tiap warganya. Dengan kebijakan ini, Badan Keamanan Israel tidak lagi harus mendapatkan perintah pengadilan untuk mengakses smartphone warganya dalam langkah melawan penyebaran COVID-19. Wah, harus hati-hati nih buat orang-orang di sana, pemerintah jadi bisa lihat chat kita sama gebetan. Dan selanjutnya ada lagi negara Singapura. Nah, selanjutnya yakni pemerintah Singapura membuat aplikasi yang mereka namakan Trace Together. Canggihnya, aplikasi ini mampu memberi peringatan apabila mereka berada sangat dekat dengan pasien yang telah ditetapkan positif COVID-19. Guna memberi keakuratan data, pengguna aplikasi ini diharapkan menghidupkan Bluetooth atau aplikasi koneksi mereka untuk kemudahan pelacakan. Apabila dari aplikasi tersebut terlacak gejala COVID-19 dari pengguna, maka petugas kesehatan akan dengan segera mendatangi pengguna tersebut melalui pelacakan lokasi. Dan yang terakhir adalah Italia. Nah, salah satu negara Eropa ini, pemerintah Italia juga menandatangani kesepakatan dengan operator telekomunikasi untuk mengumpulkan sejumlah data warganya dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan karena aplikasi ini pula, Italia telah warganya, 40.000 warganya melanggar peraturan untuk karantina karena terlacak keberadaan mereka melalui aplikasi tersebut. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa memutus
Penyebaran virus COVID-19 ini adalah pekerjaan kita bersama. Bukan hanya pemerintah saja, namun dukungan dari masyarakat untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah menjadi hal yang penting dan utama dalam upaya perlindungan masyarakat dari virus COVID-19. Bagi Anda yang aktif menggunakan smartphone, mari cek kesehatan Anda melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kesehatan Anda. Namun untuk Anda yang tidak aktif menggunakan smartphone, ini waktunya Anda peduli dengan kesehatan diri Anda dan sekitar tentunya dengan melakukan pengecekan kesehatan secara rutin apabila menemukan gejala-gejala COVID-19.